Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari sebelum kita memuji dan muliakan namanya, kita akan bersatu dalam doa. Saya minta dengan kasih Kristus, Bapak Joni memimpin kita dalam doa syafaat. Saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami datang ke hadirat-Mu, mengangkat tangan kami, tanda kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari yang baru, kehidupan yang baru, semua yang kasih sayang-Mu serba baru dan berlimpah atas kehidupan kami. Mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami berkumpul di tempat ini bukan rutinitas, karena kami adalah umat pilihan-Mu. Maka karena Kau kumpulkan kami di tempat ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, kami datang bersimpuh di kaki-Mu Tuhan untuk menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami rindu pelukan-Mu, kami rindu Tuhan pelayan-Mu, kami rindu aliran kuasa ilahi mengalir di tempat ini. Aliran kuasa surgawi mengalir di hati pikiran kami untuk memuji memuliakan nama-Mu, mengalir di halaman dan mengalir di jalanan sekitar tempat ini, sehingga ada orang-orang yang lewat di situ Tuhan merasakan kasih sayang dan kuasa surgawi itu, bahwa kasih-Mu indah Tuhan. Memberkati Bapak rancangan-rancangan tentang pujian penyembahan yang sudah kami persiapkan. Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, pagi hari ini kami boleh merasakan lawatan-Mu Bapa. Sebelum kami berdoa, sebelum kami melakukan penyembahan ini Tuhan, sebelum kami melakukan peribadatan ini, izinkan kami berdoa Tuhan untuk negara dan bangsa kami Bapa. Tuhan, Mesir dan keluarga Potifar Engkau berkati, karena di situ ada hamba-Mu Yusuf yang takut akan Engkau. Kami berdoa untuk Indonesia, kami berdoa buat Jawa Timur, kami berdoa buat Blitar dan tempat kami bernaung Bapa. Engkau tahu di situ juga ada anak-anak-Mu yang takut akan Engkau, yang berseru untuk bangsa ini. Covid sudah berlalu dan saatnya Tuhan Engkau izinkan pemulihan untuk ekonomi negara dan bangsa kami. Infrastruktur sudah dibangun dan saatnya Tuhan lawatan pemulihan untuk negara dan bangsa kami terjadi untuk Indonesia, terjadi untuk Kota Blitar, terjadi untuk Penataran, Modangan, Karanganyar dan sekitarnya Bapak. Biarkan nama-Mu dipuji, dimuliakan Bapak. Berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami, Bapak Jokowi, siapapun dan jajarannya Tuhan. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu dicurahkan atas mereka semuanya. Roh takut akan Engkau dicurahkan atas pemimpin-pemimpin kami untuk membawa kami ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Terus jamah dan lindungi negara kami. Jangan berpaling dari negara kami Tuhan. Memberkati pihak-pihak partai politik yang berseberangan dengan negara kami. Apapun yang mereka rancangkan, apapun yang mereka rencanakan untuk negara ini, aku percaya semuanya seizin Engkau dan semuanya dalam kendali tangan-Mu Tuhan untuk negara bangsa ini. Memberkati Tuhan rancangan negara ini untuk pemilu tahun depan Tuhan. Siapapun pemimpin yang akan terpilih, beri kami hikmat untuk rakyat Indonesia memilih mereka dengan baik dan benar. Dan kami percaya pemimpin yang terpilih adalah yang terbaik untuk kami Tuhan. Memberkati keluarga pastori Bapak, kami memberkati Tuhan meja makan mereka, kami memberkati lumbung-lumbung mereka, kami memberkati setiap rancangan yang keluarga pastori rancangkan, kerjakan, dibuat berhasil. Pelayanan semakin meluas, toayan-toayan besar semakin ditambah-tambahkan Bapa. Perlindungan penyertaan-Mu sempurna atas keluarga pastori. Mengucap syukur untuk pergumulan-pergumulan kami minggu-minggu ini, hari-hari ini.
Kami nggak peduli apakah padang gurun apapun taman Tuhan. Yang penting ada penyertaan-Mu, yang penting ada perkenanan-Mu di dalam kehidupan kami. Semuanya terasa taman Tuhan. Sakit penyakit, utang piutang, kegagalan panen, apapun itu, kegagalan peternakan, semuanya tidak bersunat di hadapan-Mu. Dan kami percaya Bapa, kemenangan terjadi atas kehidupan kami saat Engkau menjadi benteng kehidupan kami. Terima kasih, memberkati hamba-hamba-Mu yang saat ini dalam perjalanan. Penyertaan perlindungan-Mu menyertai mereka sampai tempat ini untuk merasakan lawatan-Mu, untuk memuji, memuliakan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kuasa dan kemuliaan dan kerajaan sampai selama-lamanya. Karena kasih-Nya yang begitu besar bagi kita, Ia mati, bangkit, hanya untuk kita umat yang berdosa. Oleh sebab itu mari kita angkat satu pujian, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun yang luput dari kasih-Mu Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam penebus Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan kutinggikan, yang bangkit dan berat, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Ku pandang kemuliaan-Mu, imam besar pemilik hidup, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku.
Kristus Tuhan, sebab tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu Tuhan. Tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, luput dari kasih-Nya. Kasih-Nya nyata bagi kita semua, para umat-Nya. Tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Kita beri kemuliaan bagi Dia. Tuhan Yesus, kami akan satukan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan, Engkau telah hadirkan kami di tempat ini dengan selamat Tuhan. Kami akan memuji dan muliakan nama-Mu dengan sepenuh hati kami. Haleluya, amin. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Saya percaya dan yakin bahwa kita yang ada di tempat ini percaya bahwa hari ini di tempat ini roh-roh Tuhan akan tercurah bagi kita semua. Anggur baru tercurah. Dia adalah Allah yang sangat mengasihi kita. Dia rela mati di kayu salib demi menebus dosa kita. Karena hanya oleh darah anak domba kita dapat diselamatkan. Haleluya. Keselamatan tak kuasa.
anugerah bagi setiap umatnya. Mari kita buat roh kita menyala-nyala dan melayani Tuhan Yesus kita. Haleluya. Karena tak ada banyak lagi waktu, mari kita menggebu-gebu untuk memberitakan firman-Nya. Tuhan, tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, lihatlah dan jalan. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap di Tuhan. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Bapak Ibu siap untuk melayani Tuhan? Tuhan Yesus, apa arti hidup kami bila Engkau tidak mengorbankan dirimu di kayu salib demi menebus dosa kami, Tuhan. Sungguh tidak ada arti hidup kami bila Engkau tidak berkorban bagi kami, Tuhan. Salibmu telah membuka mataku, betapa berharganya diriku di hadapan-Mu, Tuhan. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku,
Kita ambil beberapa saat untuk menyembah Tuhan. Kita sedang memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Hari yang begitu bersejarah buat hidup saya dan saudara. Kita berdoa supaya pagi ini firman Tuhan menjadi bagian yang begitu penting bagi kita. Sehingga pesan firman Tuhan itu akan menjadi satu-satunya pedoman di dalam hidup kita. Untuk kita hidup di dalam dunia ini. Angkat suaramu dan sembah Tuhan. Angkat suaramu dan mulai katakan kata-kata pujian kepada Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Mari semua pelayan Tuhan angkat suaramu. Semua jemaat angkat suaramu dan sembah Tuhan. Musik kita mengangkat apa yang ada pada kita untuk memuliakan. Kita mulai sembah Raja di atas segala Raja. Roh Kudus hadir di sini. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kau Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di bagaikan tanah gersang. Itulah hidup kita. Kita membutuhkan aliran kuasa, aliran sungai itu untuk menyejukkan kita. Dan itu sudah diberikan Tuhan kepada kita. Bapa, cengkrami kami, Roh Kudus, kuasai kami pagi ini. Berikan hikmat bagi kami, berikan pengertian kepada kami. Agar pagi hari ini firman-Mu benar-benar boleh menguatkan kami, memberikan penerangan bagi kami, agar kami hidup seturut dengan rencana dan pengertian yang Roh Kudus berikan kepada kami. Terpuji nama-Mu, kami siapkan hati kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata bersama, amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat mempersiapkan diri untuk kita sama-sama menikmati berkat firman Tuhan yang akan kita terima pada saat pagi hari ini. Puji Tuhan Bapak Ibu. 2 Kamis yang lalu, tepatnya tanggal 26 Mei 2022, kita baru saja merayakan atau memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, kalau saudara masih ingat, waktu itu kita ada 11 mobil, kita datang ke pantai Sine dan kita bersuka cita di sana. Nah, saya mau katakan kepada saudara, ada banyak gereja yang jarang sekali memperkenalkan Roh Kudus. Saya bersyukur kepada Tuhan, ada beberapa jemaat di sini yang begitu berdoa, mereka memulai dengan selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan, selamat pagi Roh Kudus. Seringkali kita tidak mengerti siapa Roh Kudus itu, sehingga kita tidak memberikan peluang kepada Dia untuk bekerja. Padahal pada saat kita memperingati kenaikan Yesus ke surga,
Dia katakan jangan tinggalkan Yerusalem ya sampai aku mengurapi kamu dengan Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Kematian, kelahiran Yesus, kematian, kebangkitan, kenaikan ke surga, bahkan pencurahan Roh Kudus adalah salah satu adalah mata rantai yang tidak bisa kita pisahkan satu dengan yang lain. Itu sebabnya saya ingin jemaat yang ada di sini, saya dan saudara, kita betul-betul bukan sekedar ibadah mendengarkan firman, tetapi kita menangkap sesuatu dari Tuhan, pesan yang daripada Tuhan lewat Roh Kudus, sehingga saya dan saudara mengerti betul apa itu yang namanya kekristenan. Apa itu yang namanya pelayanan? Apa itu yang namanya ibadah? Bapak Ibu, tepat pada waktu kemarin ya, itu hari pencurahan Roh Kudus, hari Sabtu kemarin. Gereja-gereja yang berdoa, mereka mempersiapkan diri dan mereka diperbaharui, diperlengkapi lagi dengan Roh Kudus. Setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, dia masih berada 40 hari lamanya di muka bumi, tetapi berubah. Dia tidak datang dengan manusia yang lama, tetapi ada manusia baru, ya, roh. Dia berubah, karena apa? Pekerjaannya selesai. Tugasnya sebagai anak manusia itu sudah selesai pada saat dia tergantung di salib, pada saat dia mati 3 hari 3 malam, begitu dia bangkit, dia memakai tubuh kemuliaan. Saya mau jelaskan kepada saudara dulu, biar kita tidak salah paham. Kenapa kok Tuhan Yesus masih ada 40 hari sebelum dia naik ke surga? Ada yang bisa jawab saya? Ada satu kebiasaan di Rote, di NTT, itu selama 40 hari, dikatakan bahwa rohnya yang mati itu dulu, pengertian dulu, itu orang itu masih ada sekitar rumah. Nah sebenarnya ini Alkitab, tetapi mereka salah gunakan. Ya, mereka salah gunakan, karena Alkitab mengatakan pada saat kita meninggal, roh kita kembali kepada yang punya, dan tubuh kita kembali kepada tanah. Itu sudah tidak ada cerita nanti dia mau datang sebagai kucing dan lain sebagainya. Itu hanya halusinasi kita. Tapi saya mau katakan kepada saudara, Tuhan punya tujuan, Tuhan punya rencana. Kenapa setelah dia bangkit nggak langsung aja naik ke surga, tetapi dia masih berjalan-jalan, dia masih ada di dunia selama 40 hari. Pertama, saya mau katakan kepada saudara, bahwa Tuhan ingin kita ingat, dia berjanji bahwa dia adalah Tuhan Allah kita. Yang percaya katakan amin. Dia ingin bersaksi, dia ingin membuktikan kepada orang-orang yang pernah dia layani. Dia ingin katakan kepada murid-muridnya, iya toh apa yang aku katakan itu betul kan? Aku disalibkan, betul, aku mati. Tetapi aku bangkit dan aku akan naik ke surga. Yang kedua, kenapa Yesus masih ada di dunia setelah dia bangkit dari kematian? Yang kedua, dia akan mengingatkan kita supaya amanat agung itu harus kita kerjakan secara pribadi, lepas pribadi. Yang percaya berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Ini pesan Tuhan. Jadi Yesus mengingatkan kita bahwa dia memang Tuhan. Dia hidup untuk selama-lamanya. Sebagai orang percaya ini adalah satu modal bagi saya dan saudara, sehingga ketika kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan, kita tidak akan lari kemana-mana, tapi kita tahu Yesus yang mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Dan sebagai tanggung jawab, dia berikan Roh Kudus itu kepada saya dan saudara. Pagi ini saya akan berbicara tentang peranan Roh Kudus bagi orang percaya. Titus pasal 3 ayat 1 sampai 5. Titus pasal yang ketiga, ayat 1 sampai yang kelima. Demikianlah firman Tuhan dalam Titus 3 ayat pertama sampai dengan yang kelima. Dengan perikop pesan-pesan penutup. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang.
Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh pendamaian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Mbak Kila coba tayangkan Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita kembali pada nas kita, Titus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Itu dijelaskan, taat sama pemerintah. Kerjakan apa yang pemerintah perintahkan. Saya akan bawa saudara, nanti kita akan melihat itu ada satu catatan ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-4 itu berbicara tentang rusaknya manusia, fitnah, dengki, sakit hati, ya, kekejian, memburu nafsu manusia, nafsu daging, dan lain sebagainya. Tetapi kita bersyukur dikatakan ayat yang ke-5, terjadi pembaharuan oleh kuasa Roh Kudus. Hari ini kita bersyukur kalau kita memperingati salah satu hari besar bagi orang percaya, yaitu hari pencurahan Roh Kudus. Dan itu sangat-sangat luar biasa bagi saya dan saudara. Kalau hari Pentakosta atau hari di mana Roh Kudus dicurahkan pada kita adalah hari yang sangat penting. Kenapa? Hari itu sangat penting bagi kita. Yang pertama tadi saya sudah jelaskan, sebagai bentuk tanggung jawab Tuhan Yesus atas janjinya kalau Dia tidak akan meninggalkan kita sebagai orang percaya. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan untuk Tuhan. Mbak Gila, Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Kenapa toh kok pencurahan Roh Kudus itu sangat penting bagi kita? Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17. Puji Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Terus, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Perhatikan baik-baik garis bawahi ini. Tetapi kamu, katakan ganti nama saya, tetapi saya mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di mana? Di dalam kamu. Kenapa pencurahan Roh Kudus itu sangat berarti bagi kita, sangat penting bagi kita? Karena kita melihat tadi saya katakan sebagai bentuk tanggung jawab Tuhan, bahwa Dia katakan oke, sebagai tugas saya selesai. Kenapa saya jadi manusia? Karena memang saya harus menyelamatkan manusia, bentuk saya harus seperti manusia. Saya harus merasa seperti manusia, saya harus berpikir sebagai manusia. Tetapi setelah Dia selesaikan tugasnya dengan sempurna, Dia naik ke sorga dan dikatakan, aku tidak membiarkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan kirim Roh Kudus kepada kamu. Bapak Ibu, sampai di sini saya berhenti dan saya mau katakan kepada saudara seperti ini. Betapa bahagianya, betapa senangnya, betapa berharganya kita sebagai orang-orang percaya. Betapa bernilainya kita di hadapan Tuhan, sehingga Dia memenuhi tanggung jawabnya. Dia naik ke sorga, tetapi Dia kirim penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, untuk menyertai kita sampai selama-lamanya.
Pernahkah kita berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita sedetik saja? Sering kan itu? Pada saat persoalan tumpang tindih, persoalan itu silih berganti menimpa kita, maka kita berkata, Tuhan ada di mana? Kita lupa ada satu peran yang menggantikan posisi, yaitu Roh Kudus dicurahkan kepada kita, diberikan kepada saya dan saudara, supaya kita disertai sepanjang waktu. Katakan kepada temanmu, sepanjang waktu. Makanya saya mau katakan kepada saudara, saudara berbagi itu boleh enggak? Boleh. Tetapi lebih baik pada saat kita berbagi dengan Tuhan. Karena kita tahu Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Jelas banget ayat itu mengatakan, Yohanes 14 ayat 16-17. Aku akan memberikan penolong yang lain menyertai kamu. Sebelum kita masuk ke tema kita akan berkenalan dulu ya. Saudara tahu Roh Kudus itu siapa? Saudara punya HP, buka di YouTube, saudara lihat perdebatan tentang ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, itu mengatakan Allah kita 3. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kemarin saya cari tokoh-tokoh yang bisa dipercayai, dan saya ketemu dengan yang namanya Mbah Bambang Nurseno. Ya, dia jelaskan tentang apa itu Roh Kudus, Parakletos. Dalam bahasa aslinya Parakletos sebagai penolong. Dan dia jelaskan, Roh Kudus itu berbicara tentang Allah. Yohanes 4:24 Mbak Gila. Setelah itu Mas Paulus, Matius 28, 19 dan 20 ya. Kita lihat siapa toh Roh Kudus itu. Supaya kita mantap ya. Kita mengerti pengertian kita benar, kita menempatkan dia sesuai dengan porsinya. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jelas banget ayat ini mengatakan Allah itu apa? Roh. Nah, kenapa roh itu digelar sebagai Roh Kudus? Karena memang dia satu-satunya yang tidak berbuat salah. Dia kudus, dia benar. Itu adalah Allah sendiri. Dia adalah Allah sendiri. Jadi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Terus ada yang bertanya begini, nah kalau begitu waktu Yesus turun ke sorga, yang turun ke dunia, yang ada di sorga siapa? Saya mau bilang sama saudara, pada saat Tuhan turun ke dunia, seluruh atributnya dicopot. Amin? Amin? Dia datang sebagai manusia jasmani. Kealahannya itu dicopot. Dia jadi manusia 100%. Allah tidak bisa mati, Roh Kudus tidak bisa mati, Yesus tidak bisa mati, yang mati manusianya. Jadi kita sudah mulai kenal. Matius 28, 19 dan 20 itu ayat hafalan kita. Demikianlah firman Tuhan dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Stop. Ada apa di situ? Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Berarti Roh Kudus itu siapa? Halo, Roh Kudus itu siapa? Kalau tadi Yohanes 4 ayat 14 dikatakan bahwa Allah itu roh. Di sini dijelaskan bahwa baptis mereka tuh harus pakai 3. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah kita satu. Tetap satu. Dia tidak banyak, dia satu, dia berkuasa. Dia adalah roh itu sendiri. Itu sebabnya saya mau katakan kepada saudara,
Mari kita belajar untuk mengenal pribadi Roh Kudus. Datang dengan bentuk Roh Kudus. Kita tidak bisa melihat dia, tetapi karyanya nyata, kita alami dan kita rasakan. Yang percaya katakan amin. Itu sebabnya mari kita mulai saat ini kita berdoa, kita pakai nama itu. Kita izinkan, kita berikan panggung kepadanya seperti Mas Joni kemarin, Rabu. Pada saat Tuhan menemukan saya dan saudara, dapat dipercaya, maka Tuhan akan berikan panggung yang besar kepada kita. Kita ada di atasnya, kita bereaksi di situ. Yang penting kita mau setia dari perkara yang kecil. Bisa enggak panjenengan dipakai? Bisa. Bisa. Saya ada di sini karena memang saya ditugaskan di sini. Kita sama. Tuhan bisa pakai siapa saja. Itu tergantung dari respon saudara. Mau atau tidak dipakai oleh Tuhan. Pada saat Tuhan percayakan kita perkara yang kecil dalam bidang pelayanan saja, tidak usah jauh-jauh. Apakah kita meresponi itu sebagai satu ucapan syukur? Dan kita katakan terima kasih Tuhan, di gereja ini saya bertumbuh, di gereja ini saya dikasih kesempatan, di gereja ini saya banyak belajar. Dan saudara tidak sadar satu saat nanti Tuhan angkat saudara, dia kasih kita panggung. Dan lewat panggung itu, nama Tuhan dimuliakan. Khotbah yang paling bagus adalah khotbah yang keluar dari pengalaman pribadi dengan Tuhan. Amin. Makanya saudara jangan alergi dengan yang namanya persoalan hidup. Sebagai manusia sakit, tapi saya mau bilang sama saudara, itu cara iblis untuk menipu saudara sehingga saudara tidak akan naik kelas. Yang percaya katakan amin. Persoalan itu akan membentuk saya dan saudara sehingga kita naik kelas. Iman kita semakin kadarnya semakin naik sehingga kita akan berkata kepada persoalan itu, silakan kamu datang. Tapi aku memiliki Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan saya. Dia akan menolong saya. Jadi siapa Roh Kudus itu? Adalah Allah sendiri. Jangan terpengaruh dengan yang lain-lain. Kita kembali kepada Alkitab. Roh Kudus itu adalah Allah. Oke, sekarang kita masuk ke poin kita. Apa saja peranan dari Roh Kudus bagi orang percaya? Saya berusaha, saya hanya kasih satu saja. Nanti kita akan sambung itu kalau Tuhan izinkan hari Rabu atau mungkin minggu-minggu berikut saya akan sampaikan ini karena ini ada berkaitannya, ada kaitannya. Yang pertama, Roh Kudus akan perbaharui kehidupan orang-orang percaya. Ayat yang kelima, Titus pasal yang ketiga ayat yang kelima. Saya akan bacakan buat saudara. Titus pasal yang ketiga ayat yang kelima. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ayat 5 ini menjawab pertanyaan dari ayat 1 sampai ayat 4. Saya catat itu ada berapa hal ya? Kalau nggak salah ada 10 apa 11. Ayat 1, ayat 2, ayat yang ketiga. Itu dituliskan begitu jelas bahwa manusia daging kita fitnah, pertengkaran, kejahilan, tidak taat, sesat, jadi hamba dari nafsu dunia, hidup dalam kejahatan, dengki, keji, saling membenci, dan seterusnya. Catatan panjang itu dijawab oleh ayat yang kelima. Kita dibenarkan oleh permandian baru, oleh apa saudara? Oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saya akan ringkas ini menjadi 3 bagian. Tentang Roh Kudus, peranannya sebagai pembaharuan, memperbaharui hidup saya dan saudara dengan tujuan supaya hidup kita selalu berkenan kepada Tuhan. Yang pertama saudara, kita lihat. Jadi tugas atau
peranan dari Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama adalah dia akan melakukan sebuah pembaharuan di dalam hidup kita. Ya, dia memperbaiki hidup orang percaya sehingga kita hidup sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Dari catatan panjang dalam Titus 3 ayat 1 sampai 5, saya akan ringkas menjadi satu bagian saja. Yaitu Roh Kudus memperbaharui hidup kita. Apa yang diperbaharui? Yang pertama, Tuhan akan memperbaharui hati kita. Bagilah Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi Roh Kudus akan memperbaharui keseluruhan hidup kita, tetapi ada poin-poin yang penting yang harus kita jaga, yang di dalamnya itu sudah mewakili seluruh catatan tadi yang saya bacakan kepada saudara. Hati, apakah hati itu? Dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar apa? Kehidupan. Ternyata sesederhana itu ya. Ternyata sampai segitu ya. Hati yang kadang-kadang tidak kita jaga itu, yang tidak kita mengerti, ternyata peranannya penting buat hidup kita. Buat saya dan saudara sebagai orang percaya. Nah, tugas Roh Kudus itu dia akan memperbaharui hati kita sehingga kita mulai sadar bahwa posisi hati kita itu harus benar-benar di hadapan Tuhan. Dengan segala kewaspadaan saya jaga hati saya, karena dari dalam hati itu terpancar kehidupan. Contoh, saya kasih contoh sama saudara. Seperti apa penampilan luar kita, itu menunjukkan posisi hati saudara. Amin. Contoh lagi. Pada saat saudara lihat saya menangis, saudara bisa membaca hati saya lagi apa? Apa? Susah. Pada saat saudara lihat saya menangis, saudara bisa membaca saya lagi sedih. Kenapa? Begitu banyak persoalan. Tapi begitu saudara melihat saya tertawa, maka saudara akan berkata, hatinya senang. Amin. Amsal juga katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur bagi kita. Saudara, hati-hati dengan hati kita. Seringkali kita tidak menjaga itu, sehingga kita hidup dengan apa ya? Tidak menjaga hati kita, karena dikatakan hati itu pusat dari kehidupan kita. Apa yang kita pikirkan akan terrealisasi dari hati. Hati akan perintah kepada tubuh kita untuk melakukan apa saja yang menjadi keinginan kita. Walaupun itu bertentangan dengan firman. Roh Kudus akan mengingatkan kita. Dia akan memperbaharui hati kita. Dia akan jadikan hati kita seperti hati yang lembut, hati yang baru. Sehingga kita mulai mengerti, oh ini toh tujuan Tuhan. Ada banyak orang yang dicengkrami hatinya oleh kemanisan rayuan dunia ini. Saudara tahu siapa Tobing itu? Sekarang dia kembali ke Muslim. Maaf. Jadi pengamat-pengamat gereja-gereja mengatakan gereja terlalu cepat mempercayai orang-orang, kasih mimbar kepada mereka bersaksi. Tetapi fondasinya enggak kuat. Kenapa? Karena hati tergiur. Saya mau bilang sama saudara, mari kita berdoa pagi ini supaya momen pencurahan Roh Kudus ini, itu Roh Kudus akan memberikan pencerahan bagi kita. Pembaharuan, perbaharui hati kita. Sehingga hati kita itu kita jaga, karena dari hati itu akan terpancar, akan keluar kehidupan. Orang lain akan melihat sesuatu yang beda dari kita. Pada saat Roh Kudus
melakukan perubahan itu, pembaruan itu, maka orang berkata mungkin kita tetap sama, tetapi ada sesuatu yang beda, ada pembeda dari kita. Kenapa? Karena kita izinkan Roh Kudus perbaharui hati kita. Apalagi Matius pasal yang ke-5 ayat 19. Karena dari hati akan timbul pikiran yang jahat. Matius pasal 15 ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah hati daging, hati manusia. Hati dari orang-orang, jemaat mungkin saya, itu kecenderungan hati kita seperti itu. Dikatakan timbul segala pikiran jahat, pembunuhan terjadi karena hati. Ya, persinahan terjadi, percabulan terjadi, pencurian, sumpah palsu, dan hujat kemana-mana itu terjadi. Dari mana? Hati. Saya mau katakan sekali lagi pagi ini, hati-hati dengan hati kita. Karena hati itu adalah sumber, pusat dari kehidupan. Kalau kita salah menempatkan hati kita terima semua informasi, kita tampung, kita pakai itu, maka kita akan melihat itu akan timbul pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Artinya keadaan hati kita sekarang itu itu mencerminkan diri kita sendiri. Bagaimana dengan sikap saudara, posisi saudara hari-hari ini? Apakah hal-hal itu masih ada? Kalau itu masih ada, maka perlu diperbaharui. Dan itu tugas Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Mari kita izinkan Roh Kudus pagi ini untuk perbaharui hati saya. Merubah, merenovasi hati saya. Sehingga hati saya sesuai dengan maunya Tuhan. Ya. Yang kedua, pikiran. Kenapa pikiran kita harus dirubah? Kolose pasal 3 ayat yang kedua. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebenarnya yang Tuhan inginkan itu adalah perkara-perkara yang di atas. Perkara yang di atas itu berbicara tentang apa sih? Perkara yang di atas berbicara tentang kehadiran Tuhan. Tempat Tuhan ada. Perkara yang mulia, pikirkan itu semua. Perkara yang baik, sopan, dan lain sebagainya. Itu dikatakan pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bukan berarti kita tidak boleh berpikir sebagai seorang suami, seorang pekerja, bagaimana saya bekerja. Tapi pekerjaan kita itu harus sesuai dengan maunya Tuhan. Jangan sampai pikiran kita itu melulu kepada hal-hal yang ada di bawah, yang ada di dunia. Saudara masih ingat ayatnya di mana itu? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Saudara tahu itu? Percaya itu? Halo? Percaya itu? Amin. Saya percaya dan saya yakin pesan ini betul-betul begitu jelas kepada saudara. Kita boleh kerja, kita boleh sekolah, kita boleh apa saja, tetapi jangan sampai kita fokus ke situ. Kalau kita fokus sampai ke situ, maka sudahlah, kita akan melihat hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan terjadi. Yang penting aku dapat uang, yang penting aku dapat jabatan, yang penting aku dihargai. Mari saudara kita mulai berpikir dan Roh Kudus akan siap untuk memperbaharui pikiran kita. Sampai kita berpikir, kita mulai pikirkan perkara-perkara yang di atas. Besok kalau saya meninggal, apakah
saya masuk surga. Kita mulai berpikir. Dan pikiran itu akan membawa kita untuk lebih setia kepada Tuhan. Yang terakhir, poin yang ketiga. Yaitu Roh Kudus adakan pembaharuan perbuatan kita. Ya. Jadi hati kita itu sudah mewakili ya, perbuatan saya dan saudara. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Pertanyaan bagi saya dan saudara pagi ini, apakah pekerjaan kita, apa yang kita buat, itu sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Pada saat kita melakukan segala sesuatu, bahkan Kolose 3 ayat 23 dengan jelas dia katakan, apapun saja yang kamu perbuat, perbuatlah itu bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Nah pada saat kita mengerti, maka apa saja yang kita kerjakan, entah itu pelayanan, entah itu di pekerjaan, di sekolah, dalam keluarga, apapun yang kita kerjakan, kita mengerjakan itu betul secara kasat mata kita melayani istri, melayani suami, melayani jemaat, anak-anak dan lain sebagainya, tetapi pada hakikatnya lakukan itu seperti untuk Tuhan. Artinya apa? Kita melakukannya dengan sangat sungguh-sungguh. Bukan kalau saya punya waktu, bukan kalau saya punya uang, enggak. Puji Tuhan hari Selasa depan kita akan mulai lagi Nasi 2000. 1 bulan kita libur karena hari raya. Ada yang tanya ke Ibu Gembala, apa dananya masih ada? Masih ada. Dan kami sangat yakin dan sangat percaya bahwa pasti Tuhan siapkan benih itu. Kita berbuat baik, saudara, ya, agar orang melihat sesuatu yang ada pada kita dan mereka memuliakan Allah. Berapa hari yang lalu Ibu Gembala ditelepon dari orang Jakarta karena Puji Tuhan Stephen sudah masukkan nomor HP saya sama Ibu Gembala yang ingin konseling, ya, hubungi, dan betul ibu itu hubungi dan singkatnya mereka telepon. Dia nangis, anaknya itu menderita autis ya. Ya. Itu wajahnya katanya Ibu Gembala waktu mereka video callan itu, saya hanya nyimak aja dengar gitu. Ibunya nangis. Maaf, dia buang air darah itu ya, campur darah. Itu satu hari bisa sampai 10 sampai lebih. Dia sudah pekerjaannya hanya penjual kue. Menjual kue di Jakarta loh. Ibu Gembala ngomong sama saya, Pak, aku ingin berbuat sesuatu. Saya bilang, ya. Kalau kita pas punya uang, saudara, kalau kita punya pas ada lebih, saudara, no problem. Tapi saya mau bilang sama saudara, Tuhan ingin saya dan saudara hidup ini kita berbuat baik agar nama Tuhan dimuliakan. Nah itu mulai dari hati kita, pikiran kita. Perbuatan kita itu akan menunjukkan siapakah kita. Kita ini buatan Allah, kita ini adalah manusia Allah. Dan apa saja yang kita kerjakan, pasti nama Tuhan dimuliakan. Nah itu Roh Kudus perannya. Roh Kudus akan buat itu kepada saya dan saudara. Dengan catatan, apakah saudara respon atau tidak? Apakah saudara buka hati atau tidak? Kami akan berteriak dari sini, kami sampaikan firman. Tapi kalau saudara tutup hati saudara, maka tidak ada perubahan apa-apa. Percuma kami berteriak, percuma kami siapkan firman ini. Ibu Gembala tadi malam pulang ngomong, kok betahman belajar. Waktu sebelum Ibu Gembala berangkat ke Belingi ada acara itu, saya sudah duduk di meja jam 8 pagi, sampai tadi malam jam 9 lewat baru saya
tuntaskan khotbah ini, saudara. Ada satu harga bayar yang harus saya bayar dan itu menyakitkan, saudara. Tapi ini pesan Tuhan saya ingin sampaikan kepada saudara. Tangkap ini, dengar ini, responi firman Tuhan pagi ini. Allah mencurahkan Roh Kudus untuk memperbaharui hidup saya dan saudara. Yaitu Dia menggarap hati kita, pikiran kita, dan perbuatan kita. Agar kita setuju dengan maunya Tuhan. Hanya itu saja. Kita mau berbuat sesuatu. Sehingga orang lain perbuatan baik kita akan dilihat oleh semua orang. Ayat terakhir sebelum kita berdoa. Matius 5 ayat 16. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat apa? Perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu, pada saat kita melakukan sesuatu yang baik, sesuai dengan rencana Tuhan, maka ayat yang ke-16, nama Tuhan Bapamu yang di sorga itu akan dimuliakan. Katakan amin. Sekali lagi amin. Pada saat kita berbuat sesuatu, karena kita mengerti, saya ulangi, tadi kesaksian, Ibu Gembala ngomong, aku akan berbuat sesuatu. Lakukan. Minta nomor rekeningnya, semampu kita. Dia nggak minta, orang itu nggak minta, tapi tergerak oleh belas kasihan. Karena Allah ingin kita berbuat baik, bukan nilainya, bukan jumlahnya, tetapi kita mengerti firman Allah dan begitu kita kasih, Tuhan memberkati pemberian kita. Dan orang banyak melihat Yesus dalam hidup kita. Dan mereka memuliakan Tuhan. Mereka boleh terima Tuhan, percaya Tuhan. Mari jemaat Gereja Betel Indonesia Diaspora Sejahtera Karanganyar. Kita tidak mau jadi orang yang genggam tangan kita. Amin. Tapi kita mau berbuat. Percaya pada saat kita melepaskan itu Tuhan kirim gantinya. Tapi bukan itu sebagai umpan loh ya. Ya, sebagai umpan kita kasih sedikit, kita minta Tuhan kasih banyak. No, itu bukan. Itu bukan jemaat Karanganyar. Kita memberi karena memang itu perintah Tuhan. Kita diciptakan untuk berbuat baik agar banyak orang melihat perbuatan baik kita, Bapa kita di sorga dimuliakan. Hari ini Roh Kudus ada di sini. Dia akan menggarap hati saya dan saudara. Kesimpulannya sebelum kita berdoa. Siapa yang ingin Roh Kudus masuk dalam hati saudara, dalam hidup saudara, angkat tangan. Tuhan, saya tanya sekali lagi. Siapa yang ingin pagi ini saudara merasa hidup saya kok belum sesuai dengan firman ya? Maka kita katakan kepada Tuhan, Tuhan saya ingin seperti firman-Mu itu. Roh Kudus tolong perbaharui hati saya, hidup saya, pikiran dan perbuatan saya, supaya saya berkenan di hadapan Tuhan. Siapa yang mau angkat tangan? Jawabannya ada 3. Yang pertama, saudara katakan sama Tuhan begini, ini hidupku Tuhan. Sambil tutup mata, saudara taruh tangan saudara di dada. Dan katakan, ini aku. Anak-anak remaja, kalian akan masuk pada satu fase, di mana fase yang keras. Iman kalian akan diuji. Pada saat kalian mendengarkan firman Tuhan, sungguh-sungguh Roh Kudus akan memberikan pencerahan-pencerahan itu kepada kita. Dia akan memperbaharui semua yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yang pertama kita katakan, ini aku Roh Kudus. Yang kedua, kita mau katakan begini, please Tuhan, please Roh Kudus, masuk dan bertakhta di hatiku. Kita mau undang dia. Kita sadar bahwa kita tidak mampu, seperti anak yang terhilang itu. Ketika dia menyadari bahwa dia sedang salah dalam mengambil keputusan,
Dia menyadari itu, dia mengambil keputusan dan dia kembali kepada Bapa dan Bapaknya terima dia. Kita mau katakan kepada Roh Kudus datanglah. Kita mau katakan kepada Roh Kudus, tercurahlah di hatiku, perbaharuilah hatiku pagi ini. Saya minta Eca sama Grace untuk ada di depan, bantu saya untuk angkat pujian ini. Roh Kudus, datanglah, jamalah tiap hati, jamalah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, datanglah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, pimpinlah. Sementara musik akan pelan-pelan mengangkat pujian ini. Tidak seperti biasanya, saudara. Setelah hampir selesai khotbah ini, saya tergerak ambil gitar. Di meja itu saya nyanyikan pujian ini. Di depan pelajaran yang saya catat, saya nyanyikan pujian ini. Saya bilang, Roh Kudus datanglah. Ini saatnya, ini zamanmu, engkau akan bekerja dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu tolong singkirkan semua yang menghalangi saudara pagi ini, sehingga saudara tidak begitu mengerti. Tapi katakan kepada Roh Kudus, ini aku Tuhan. Katakan dengan jujur, Roh Kudus, please masuk, bertatak di dalam hatiku, dalam hidupku, perbaharui hatiku, pikiranku, dan perbuatanku, agar saya tidak sia-sia menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen. Roh Kudus datanglah. Roh Kudus datanglah, jamalah tiap hati, jamalah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, pimpinlah. Katakan Roh Kudus, datanglah. Haleluya. Roh Kudus, datanglah. Yes, haleluya. Roh Kudus, kuatkanlah. Roh
Kudus. Yesus, Roh Kudus, masuk Tuhan, masuk hati dalam hati kami Roh Kudus, pulihkan kami, perbaharui kami. Sebelum kita terima perjamuan kudus, saya ingin berdoa buat saudara. Roh Kudus, datanglah. Roh Kudus, buka hatimu. Izinkan dia turun dan bertata di dalam hidupmu. Ini adalah kesempatan. Kita tidak akan mampu, kita tidak akan kuat tanpa pimpinan Roh Kudus. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus, hiburilah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat jalan yang terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, Yesus, kita angkat pujian ini terus. Siapa yang ingin dipenuhi oleh Roh Kudus, angkat tanganmu. Ini saat dimana tidak akan pernah terulang kembali. Angkat tanganmu dan katakan kepada Roh Kudus, ini aku, penuhi aku. Yang angkat tangan saya minta maju ke depan. Saya akan doakan saudara. Maju ke depan. Ibu Gembala akan bantu saya. Yes. Anak-anak muda, masihkah engkau bangga dengan hidup masa mudamu? Masihkah engkau merasa begitu kuat sehingga engkau tidak tergerak sama sekali untuk izinkan Roh Kudus masuk? Anak remaja, hari ini Tuhan ada di sini. Dia ingin melihat engkau tergerak. Yesus, haleluya. Jangan sampai Anda terlambat. Anda merasa kuat, jangan sampai Anda terlambat, ya. Ini saatnya penempian terjadi. Ini saatnya penempian terjadi. Roh Kudus akan tidak bermain-main dengan jemaat Karanganyar. Yes, haleluya. Yes, Roh Kudus terus bekerja. Terima itu. Terima, katakan kepada Roh Kudus, ini hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turun, masuk, kuasai, pimpin hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terjadi pemulihan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamah, Roh Kudus, jamah mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Buka hatimu dan katakan kepada Roh Kudus, ini hidupku. Ini hidupku. Masuk dan penuhi hidup kami. Ini aku Tuhan, ini aku Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima itu, terima dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, masuk dan kuasai hidupnya hari ini. Dalam nama Yesus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, masuk. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jamah. Terima itu, terima. Dalam nama Yesus, haleluya.
kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hidupku. Kita percaya hari ini Roh Kudus ada di sini. Dia sudah memenuhi hidup saudara dan saya. Kita akan menjadi ciptaan-ciptaan yang baru. Jemaat yang hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita langgakan kaki, kita pulang dari tempat ini, kita diperbaharui oleh Roh Kudus. Kita menjadi pribadi yang baru. Kami sudah berdoa. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Engkau sudah menjamah, memulihkan kami pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah terima. Haleluya. Yang percaya katakan bersama. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat tangan dan memberkati. Seluruh jemaat saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Bapak di sorga, terima kasih buat anak-anak-Mu yang Tuhan izinkan berulang tahun, mulai dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 30. Hamba mengangkat tangan dan berdoa buat mereka. Diberkatilah hidupmu, umur panjang Tuhan pertambahkan, kesehatan, kekuatan yang baru Tuhan berikan kepadamu, masa depan yang penuh dengan harapan, sukacita yang luar biasa sudah Tuhan berikan kepadamu. Bukan hanya itu saja tetapi bertumbuh di dalam hal rohani, imanmu semakin dewasa, semakin mantap di dalam Tuhan. Kami berdoa dan kami memberkati anak-anak-Mu sepanjang bulan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan yang luar biasa, penyertaan-Nya yang luar biasa. Kami sudah berdoa, kami memberkati mereka, sawah ladang perkebunan mereka, usaha mereka, studi mereka juga diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Terima kasih. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami berdoa buat ibadah sepanjang minggu ini. Tuhan tolong pakai setiap pelayan-pelayan-Mu agar kami boleh menjadi berkat buat semua yang Tuhan izinkan untuk kami layani mereka. Seluruh jemaat Tuhan, Engkau memberkati sawah ladang perkebunan, peternakan, rumah tangga mereka, studi anak-anak-Mu, toko kios, toko obat, apotek. Kami berdoa semua ada di dalam keberkatan Tuhan. Tuhan terus bekerja dan berkat Tuhan pasti pas dan cukup untuk kebutuhan mereka. Kami berdoa buat rencana Nasi 2000 akan kami lakukan lagi mulai Selasa depan. Kami berdoa Tuhan yang cukupkan segala sesuatu. Tuhan yang memberkati kami semua. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Terima kasih buat Mbak Ayu yang sudah Tuhan izinkan untuk melahirkan anak yang pertama. Tuhan terus bekerja, Tuhan terus menolong, memberkati, cukupkan segala sesuatu yang dia butuhkan untuk mendidik dan memelihara anaknya. Selesai semua kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya sepanjang hari, bahkan sepanjang minggu ini kami ada di dalam keberkatan Tuhan. Kami dipelihara, dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir dari ibadah kita pada saat pagi hari ini, mari kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, yaitu berkat damai sejahtera, berkat sukacita, yang telah dikerjakan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus, kiranya boleh turun, menyertai dan memberkati kita semua mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa pulang berkat, baik itu berkat jasmani maupun rohani, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku
daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpaku. Selamat pagi, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.